Kembali ke Solo seperti kembali ke kampung halaman sendiri nih Pak Dahlan. Betul, saya merasa kembali satu karena suasananya adalah suasana persaudaraan yang satu rencana, satu arah, satu visi, insya Allah akan dibukakan jalan untuk keberhasilan. Ibu bapak sekalian saya hormati, kami tiba tadi malam. Cerita sedikit boleh ya? Boleh ya? Boleh. Ini cerita sekaligus lapor ini Pak. Lapor. Jadi hari Selasa kami berangkat ke Aceh. Kok tahu? Tahu. Ya. Ke Aceh. Berangkat ke Aceh. Sampai di Aceh, Lok Sumawe, bertemu dengan masyarakat warga di sana. Seketika berjumpa, satu kata yang selalu berulang, perubahan, perubahan, perubahan. Terus kami pergi ke Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, ke Padang, ke Bukit Tinggi. Malamnya di Bukit Tinggi, hujan. Ribuan berkumpul di lapangan. Dan rintik-rintik hujan tidak menggoyangkan mereka, tidak membubarkan mereka. Satu kata, perubahan, perubahan. Dari situ berangkat ke Sumatera Utara. Sumatera Utara kami bersilaturahmi, mampir ke 8 kota dalam 2 hari. Dan di semua tempat ribuan berkumpul, sama, semuanya mengatakan satu kata, perubahan. Itu katanya. Dan hari ini tiba di Solo yang jumlahnya luar biasa banyak di tempat ini, mengirimkan satu kata juga insya Allah. Kita menginginkan perubahan, kita menginginkan perubahan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dahlan Rais secara amat indah tentang bagaimana seharusnya Indonesia di dalam bicara tentang kepemimpinan. Doakan agar bisa amanah, doakan bisa istiqomah, doakan agar dekat dengan ikhlas. Karena perjuangan yang dihadapi ini tidak kecil. Tadi di dalam doanya Pak Kiai menyebutkan bahwa sempat berpikir apakah mungkinkah kapal yang dibangun ini terbentuk. Dan ketika kemarin terbentuk, mungkinkah kapal yang sudah terbentuk ini berlayar. Mungkinkah kapan ini berlayar? Ya, dari selama 1 tahun ini tadi diceritakan ya Pak Yai pun di Pak Yai bau. Oh sampun tindak nih. Pak Kiai Halim tadi cerita menyampaikan Pak Surya Paloh mencalonkan ini leres Pak Rektor Pak Dahlan. Semenjak mencalonkan tidak ada lagi tamu yang datang ke tempat beliau. Semua takut, semua menjauh. Tantangan demi tantangan itu bermunculan. Kenapa? Karena Pak Surya Paloh dan Nasdem memutuskan untuk mengambil gagasan gerakan perubahan. Langsung berhadapan dengan tantangan yang tidak kecil. Kalau mau hidup nyaman enak, cukup duduk-duduk tenang, mengikuti rombongan hari ini pasti nyaman. Betul tidak? Tapi Bapak sekalian, inilah ciri-ciri yang mau mengambil tanggung jawab. Kita tidak terlalu khawatir dengan apa yang ditulis wartawan dan kita tidak terlalu khawatir apa yang ditulis oleh media sosial. Tapi kita lebih memikirkan apa yang akan ditulis para sejarawan di masa depan. Dan apa yang nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di masa yang akan datang. Jadi mau dibolak-balik juga monggo saja, silahkan tulis apa saja, biarkan nanti rakyat yang menentukan arah Indonesia di masa depan. Nah, 1 tahun sudah terlewati, alhamdulillah bulan yang lalu bisa mendaftarkan dan waktu itu saya sampaikan mohon maaf bila mengecewakan mereka-mereka yang pesimis bahwa ini bisa berlayar. Jadi sekarang alhamdulillah seperti terpampang di atas sana. Ada Partai Nasdem, ada PKB, ada PKS, ada umat. Insya Allah 4 ini akan jalan sama-sama ke depan.
untuk kita berbicara tentang perubahan, bicara tentang menghadirkan keadilan, sekalian. Saya ingin meneruskan juga apa yang disampaikan Pak Dahlan tadi. Indonesia ini berwarna-warni dan baru kira-kira seminggu yang lalu kita memperingati peristiwa Sumpah Pemuda. Apa yang luar biasa dari Sumpah Pemuda itu? Menyatakan satu tanah air itu biasa. Menyatakan satu bangsa itu normal. Tapi menyatakan satu bahasa persatuan itu membutuhkan keikhlasan yang luar biasa. Itu membutuhkan kemauan untuk menerima. Bayangkan bila, ini kita lagi di Solo nih sekarang nih. Kira-kira utusan Jong Java waktu itu di kongres itu ketika pulang kampung misalnya dari Solo, sampai di Solo ditanya tidak sama tetangganya, sama teman-temannya. Jenengan ini pripun toh, kok malah Melayu itu loh. Bahasa Melayu, lawang bahasa paling banyak itu penggunanya bahasa Jawa kok malah tidak mengusahakan bahasa Jawa menjadi bahasa persatuan. Kok tidak mengusahakan bahasa Sunda, bahasa persatuan. Mereka memilih menggunakan bahasa Melayu karena waktu itu menjadi lingua franca. Dan apa yang terjadi? Pemilihan satu bahasa persatuan itu telah membuat hari ini kita bisa berjumpa siapa saja tanpa perlu penterjemah. Oh, itu diperlukan kemauan untuk menerima. Saya ingin sampaikan, bila masyarakat Jawa waktu itu tidak memiliki kelonggaran hati, kemauan untuk menerima justru bahasa yang jumlah orangnya paling sedikit, mungkin kita tidak punya persatuan. Itulah kebesaran masyarakat Jawa yang kontribusinya sangat besar bagi bersatunya Indonesia hari ini. Dikasih contoh bahwa jumlah terbanyak tidak harus kemudian selalu yang digunakan. Dan ini tidak dimiliki negeri-negeri lain. Ibu Bapak sekalian, lihat Uni Eropa. Uni Eropa itu satu negara sekarang, namanya Uni Eropa. Kumpulannya adalah 28 negara bagian. Kalau kita provinsi, negara bagian. Apa bahasa resminya Uni Eropa? Bahasa resminya 23 bahasa, Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau ada rapat-rapat di parlemen, di belakangnya penterjemah. Semua dokumen diterjemahkan dalam 23 bahasa. Seluruh urusan pakai 23 bahasa. Dan dijamin tidak mungkin punya pasukan perang yang kuat. Karena tidak mungkin komandan dan anak buah bekerja pakai penterjemah. Betul tidak? Saya sering menyampaikan, kalau dunia mau lihat di mana sebuah bangsa yang matang, datanglah ke ujung tenggara Asia. Di situ ada sebuah bangsa namanya Indonesia dan bisa jadi contoh untuk persatuan. Ini kita nih. Bagaimana warna-warni itu berkumpul jadi satu. Dan kita itu satu pertama, lalu kita jadi satu negara tahun 45. Lalu tahun 50 kita jadi satu NKRI. Sebelumnya belum NKRI. Sesudah ada mosi integrasi Muhammad Natsir, kita menjadi satu negara kesatuan. Lalu tahun 57 kita jadi satu wilayah dengan ada deklarasi Juanda. Dan sekarang satu yang berikutnya yang harus kita raih sudah satu bangsa. Sudah satu negara, satu kesatuan, satu wilayah. Satu berikutnya yang harus kita ambil adalah satu kemakmuran, satu kesetaraan. Negeri yang besar ini tidak boleh timpang dalam berbagai urusan. Kita bersyukur hari ini yang berada di Solo. Karena Solo, Semarang, Jogja, Bandung, Jakarta, mungkin itu kurang lebih setara pergerakan perekonomiannya. Tapi begitu kita keluar dari kota besar, keluar dari Pulau Jawa, apalagi di daerah yang jauh jaraknya dari Jawa, maka kita akan menemukan ketimpangan yang luar biasa. Republik ini tidak didirikan untuk sekelompok orang dan sebagian wilayah. Republik ini didirikan untuk semua dan di mana saja. Kami mengalami di Jakarta, Bapak Ibu. Ketika saya mulai bertugas di Jakarta tahun 2017, kami ditunjukkan dengan kenyataan bahwa Jakarta itu adalah satu-satunya kota besar di dunia yang bagian dari kotanya itu kepulauan. 5 kota administratif, 1 kabupaten administratif pulau. Bukan satu pulau, kepulauan. 111 pulau dengan 11 pulau berpenduduk. Dan begitu datang ke tempat itu, mereka seperti bukan bagian dari ibu kota. Ketimpangannya luar biasa. Listriknya sulit, air bersihnya sulit, kebutuhan pokoknya mahal.
Bahkan ketika ada yang sakit, maka sulit sekali untuk dibawa ke rumah sakit mendapatkan pelayanan. Tempat yang sangat timpang. Waktu itu kami katakan pada seluruhnya, bagaimana mungkin kita mengatakan kepada penduduk yang tinggal di pulau-pulau jauh, kalau yang tinggal di pulau-pulau bagian dari ibu kota saja tidak mendapatkan pelayanan. Diubah itu semua. Alhamdulillah kini kondisi kepulauan setara dengan kondisi daratan di Jakarta. Bahkan kalau kepulauan hari ini, kalau membuka air keran, airnya udah bisa diminum. Kenapa? Karena teknologinya sudah canggih, bisa dipakai lebih murah. Semuanya, fasilitas pasarnya, kesehatannya, pendidikannya. Karena ternyata ketika sudah kami lihat apa yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan bukan apa-apa, kecuali kemauan dan secari kertas serta selembar tanda tangan. Jadilah perubahan itu. Eksekusi langsung, asal ada arahan, asal ada perintah. Nah, ini yang kita harus kembalikan Bapak Ibu sekalian. Kita membutuhkan Indonesia yang tumbuhnya setara. Dan kita menginginkan Indonesia yang hukumnya tidak berat sebelah. Hukumnya adalah memberikan kesetaraan kepada semuanya. Setara ekonominya, setara pertumbuhannya, lalu ada kepastian hukum. Bila aturan hukum yang ada itu tidak memberikan kepastian, tapi justru memberikan ketidakpastian, rusak tatanan kita. Hari ini kita sering menemukan, bila tidak viral maka tidak dapat perhatian. Betul tidak? Oke. Bila menyangkut yang kecil maka landep. Bila menyangkut yang besar maka bila menyangkut lawan maka tajam. Bila menyangkut kawan, hukum tak kenal itu semua. Karena itu kalau lihat lambangnya hukum itu ada seorang perempuan yang matanya diikat, ditutup. Supaya apa? Supaya dia tidak menyaksikan siapa yang sedang diadili. Tutup matanya. Lambangnya, tapi prakteknya perubahan adalah kita mengembalikan kepercayaan kepada aparat penegakan hukum di Indonesia. Perubahan artinya kita mengembalikan itu semua. Mengembalikan agar proses hukum KPK tidak boleh lagi menjadi badan yang keok. KPK harus menjadi badan yang kuat, badan yang siap untuk menghadapi semua yang melakukan korupsi, dan bukan tempat untuk melakukan kriminalisasi. Udah ada itu yang pernah merasakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tatanan itu gimana? Tapi yang tidak kalah penting, yang tadi juga sudah diungkapkan, dalam demokrasi pilarnya adalah kepercayaan. Itu demokrasi. Kalau non demokrasi, otoriter, pilarnya apa? Rasa takut. Kenapa penguasa bertahan? Karena rakyatnya takut. Tapi dalam demokrasi, kenapa penguasa bertahan? Karena dipercaya oleh rakyat. Itu bedanya. Kepercayaan itulah tonggak penjaga demokrasi. Rejim otoriter, tonggak penjaganya rasa takut. Karena itu rejim otoriter pasti menggunakan rasa takut untuk bertahan. Dia tidak menggunakan akal sehat. Dia menggunakan alat-alat negara untuk memberikan rasa takut dan mempertahankan kekuasaannya. Itu buktinya banyak, bukan cuma di Indonesia. Dulu di Filipina ada namanya Marcos, pakai rasa takut. Dulu di Iran ada namanya Shah Iran, pakainya rasa takut. Ada di Mesir namanya Husni Mubarak, pakai rasa takut. Semua dengan rasa takut. Di Indonesia pernah ada 30 tahun, pakai rasa takut. Tapi begitu rasa takut hilang, rejim itu bertumbangan. Tidak ada rejim pakai rasa takut yang bisa bertahan lama. Begitu rasa takut hilang, rejim bertumbangan. Jadi kalau ada yang menebarkan rasa takut, jangan biarkan rasa takut berkembang. Hadapi, karena itulah kelemahan paling utamanya. Kalau kita biarkan rasa takut berkembang, maka semua yang bertahan dengan pakai rasa takut akan makin kuat. Karena rejim ya bertahan harus pakai trust, pakai kepercayaan.